Memasuki hari kedua, para rombongan mengunjungi perkebunan jambu kristal. Ribuan batang pohon jambu terbentang di lahan yang seluas kurang lebih 2 hektar. Tersebut, beliau pemilik dari perkebunan ini sendiri. Mungkin untuk peraturannya, bagaimana untuk nanti di perkebunannya akan dijelaskan oleh Pak Ketut. Silakan Pak Ketut. Selamat pagi, Pak Ibu. Selamat datang di kebun saya di Selebar Spontan ini ya. Pada kali ini sebenarnya aturannya nggak banyak, boleh silakan langsung ke kebunnya. Dan nanti kalau ada yang memang belum ditanyakan, nanti akan saya beri penjelasan sebisanya. Kalaupun ada pertanyaan yang belum bisa, mungkin nanti saya. Terima kasih Pak. Iya. Silakan kalau memang mau ada yang untuk petiknya nanti sama Pak Ketut. Begini nanti karena di sini mana Pak ada? Pak ada. Mana Pak? Mas ada. Ya, 3 kali. Seperti biasa ya? Iya ya. Cara memetik ada khusus. Cara memetik diputar apa ditarik. Nanti dijelaskan Bu kalau memang. Nanti ada pemandunya. Siap. Ini cuman ada satu ini. Tapi kalau yang untuk yang jenis yang belum berbuah ini memang jambu kristal non biji tapi merah Pak. Oh, biji merah. Maksudnya dalam dagingnya merah. Cuman bijinya sedikit. Kalau yang di kristal itu putih dia Pak. Oh berarti ada 2 varietas. Ada dua varietas. Kemudian kalau bedanya jambu yang merah ini dengan yang putih, kalau yang putih itu crispy, renyah dia. Kalau ini seperti dia jambu biasa, jambu merah biasa, cuma dia bisa ukuran 1 kilo juga bisa. Kalau ya 1 kilo bisa. Jadi dagingnya lebih banyak ketimbang bijinya gitu. Bangkok, Bapak kalau makan itu masih apa namanya? Rasa jambunya masih kelihatan. Tapi kalau ini nanti Bapak boleh nanti dicoba. Apa namanya? Rasanya itu beda gitu Pak Anu. Yang jambu merahnya ada ya Pak ya? Kalau beli di sini. Kalau kita beli di sini itu sekitar 17.000. Mulai pembungkusan, mulai yang kecil, mulai dari sebesar bola pingpong itu kita bungkus sampai nanti 8 minggu ke depan baru kita bisa panen. Ya. Mulai kapan dia bungkus Pak? Mulai di kapan dibungkus? Kan duluan lalat. Besarnya masih sebesar bola pingpong Pak. Itu mulai dibungkus. Iya mulai kita bungkus. Boleh. Udah berapa tahun ya Pak? Ini baru. Menurut Ketut Adiana, sang pemilik perkebunan bibit jambu diperoleh dari daerah Karawang. Hasil perkebunan ini berhasil memasuki pasar Jakarta dan Pulau Bali, bahkan negara-negara Arab sudah mengajukan permintaan. Coba kalau boleh diceritakan yang dibudidayakan di sini jambu jenis apa aja Pak? Yang dibudidayakan pada perkebunan kami ini jambu jenis jambu kristal. Kemudian ada 2 jenis di sini yang
yang putih dan yang merah. Artinya dagingnya putih dan dagingnya merah. Kalau yang putih itu mungkin lebih ke kualitas buahnya itu crispy, renyah. Kalau merah sama seperti pada umumnya jambu merah, cuma dagingnya tebal. Lebih banyak daging ketimbang bijinya. Biasa seperti umumnya jambu merah kan biasanya dagingnya sedikit, bijinya yang banyak. Kalau ini dagingnya banyak, cuma ketahanannya beda. Kalau yang putih itu bisa 1 minggu saja setelah petik kita masih tetap crispy, tapi kalau yang merah itu tidak bisa bertahan lama. Dan seperti sekarang 3 hari harus sudah konsumsi. Mungkin lebih ke banyak jus ketimbang dinikmati langsung. Nah, untuk pemasarannya sendiri udah sampai mana aja, Pak? Kalau untuk pemasaran kita sudah Jawa Bali, Pak. Sampai di Jawa Bali. Di Bali kami juga punya yang di sana, dan di Jakarta juga ada. Jadi kita sudah di lintas pulau. Nah, untuk arealnya sendiri ini ditanam di lahan seluas berapa ini, Pak? Seluas 2 hektar kita. Nah, untuk perawatannya sendiri susah nggak, Pak, untuk jambu biji ini, Pak? Sebenarnya sederhana, perawatannya sama seperti jambu-jambu lokal pada umumnya. Cuma untuk posisi sekarang ini, apalagi musim kemarau itu yang memang agak susah karena kita harus siram. Kita harus ada penyiraman, penyiangan segala macam. Sama seperti pada umumnya jambu, cuman karena kita budidaya mungkin dari penanggulangan hama, penyakit dan segala macam itu kita harus memang betul-betul disiplin dengan hal itu. Ada masalah, Pak, untuk perawatan? Kendala tidak sebenarnya, cuman kita mungkin sekarang ini mungkin agak telat kita mengetahui gejalanya. Kalau gejala sudah kita ketahui sebenarnya tidak begitu sulit, atau pencegahan lah, lebih pencegahan. Karena yang paling sulit kita lihat gejalanya adalah seperti kutu kebul itu. Kan tiba-tiba saja di belakang daun-daun itu sudah mulai putih dan ada banyak ini. Itu yang agak susah di kita. Nah, harapannya untuk pemerintah setempat untuk pengembangan jambu ini apa, Pak? Harapannya itu sebenarnya tidak mulu-mulu. Kita sebenarnya seperti ini sebenarnya diperhatikan dalam artian apa? Seperti halnya ada beberapa lahan yang memang lahan tidur. Nah, seperti bapak-bapak petani di sini kan semua karet yang sekarang digalakkan. Padahal untuk komoditi ini, walaupun bukan komoditi buah ya, buah naga, buah apa, itu bisa dikembangkan dan pasarnya masih terbuka lebar. Ketimbang kita misalkan sekarang karet misalkan itu kan berdasarkan ekspor. Kalau misalkan dia turun ya ikut turun, tapi kalau buah kan selalu ada dan kita butuh buah ya. Ketimbang kita impor buah kan lebih baik buah lokal yang kita kembangkan, dan banyak sekali buah unggulan di Indonesia ini yang bisa dikembangkan sebenarnya. Nah, harapan saya di Pemda itu mari sama-sama diperhatikan hal-hal semacam ini. Misalkan kita plot masing-masing wilayah. Misalkan seperti di Brajajasari ini plot mau wilayah apa? Misalkan di lingkungan ini, kita tanam jambu kristal. Di lingkungan lain kita tanamin pepaya. Tapi itu harus satu manajemen gitu loh. Nah, terkait dengan itu, misalkan seperti ada bantuan sumur di masing-masing lahan, jadi lebih gampang dalam hal seperti ini menghadapi musim kemarau segala macam. Itu yang harapan saya untuk pemerintah daerah supaya betul-betul kita kembangkan, bukan semata-mata sekarang seperti karet misalnya. Itu juga ditanam sendiri-sendiri oleh masyarakat. Karena pada saat penurunan harga dia bingung kan. Nah, kalau satu manajemen nanti yang bertanggung jawab terhadap pemasaran satu manajemen itu. Itu yang kita harapkan sebenarnya dari pemerintah daerah supaya sesegera mungkin, karena saya lihat ekspor sekarang ini banyak sekali permintaan buah lokal di Indonesia, seperti manggis, seperti buah jambu kristal ini, semangka dan lain sebagainya. Tapi belum tersentuh hal semacam itu, belum tersentuh. Dan petani pun belum bisa langsung karena banyak sekali agen-agen ekspor itu cuman taunya nggak membina gitu, artinya nggak ada binaan. Jadi kalau ada binaan, saya rasa kualitas pasti akan bisa diambil. Oke,
Kunjungan ini merupakan paket wisata di mana kita akan dikenakan biaya 25.000 per orang untuk wisatawan lokal dan 40.000 per orang untuk wisatawan mancanegara. Harga tersebut sudah termasuk kelapa muda dan bisa membawa pulang setengah kilogram jambu kristal. Dari Lampung Timur, Tim Liputan melaporkan.